Lampu showroom menyala terlalu terang saat pintu kaca menutup di belakangku. Langkah kakiku berhenti ketika pantulan di kap mobil itu bergerak pelan. Udara terasa berat, tanganku dingin, napasku tertahan, dan ada perasaan telanjang, seperti aku datang tanpa pelindung ke tempat yang salah. Di ruangan ini, aku tahu aku tidak memegang kendali apapun. Ada sesuatu yang sudah berjalan lama tanpa sepengetahuanku, dan aku baru saja masuk ke tengahnya. Aku diam. Hanya dengung pendingin ruangan, detak jantungku sendiri, dan satu detail kecil yang tak seharusnya ada. Plat nomor itu. Sejak detik itu, aku tahu hidupku sedang dibongkar oleh orang-orang yang paling dekat denganku. Tak ada teriakan, tak ada yang bergerak. Hanya rasa syok yang mengeras di dada, dan ketakutan yang pelan-pelan menemukan namanya. Pernahkah kamu merasakan firasat buruk yang datang terlambat saat semuanya sudah terlanjur berubah? Lampu ruang tamu sudah dimatikan setengah ketika aku berdiri di ambang pintu, mendengarkan suara mesin mobil suamiku yang baru saja menghilang di ujung jalan. Ada detik ganjil sebelum sunyi benar-benar turun, seperti rumah ini menahan napas bersamaku. Aku tidak tahu apa yang salah, hanya tahu ada sesuatu yang tidak sepenuhnya utuh sejak pagi itu. Kami tidak bertengkar. Tidak ada kata-kata keras. Tidak ada pintu dibanting. Justru itulah yang membuat jarak itu terasa nyata. Jarak yang tak kasat mata, namun dinginnya menempel di kulit. Suamiku selalu pulang tepat waktu. Selalu bertanya kabarku. Selalu menaruh sepatu di rak yang sama. Rutinitas yang rapi, nyaris terlalu rapi. Seperti panggung yang dibangun agar terlihat stabil. Aku berjalan ke dapur, menyalakan lampu kecil di bawah kabinet. Bau kopi pagi tadi masih tertinggal samar. Cangkirku belum dicuci. Aku sengaja membiarkannya. Entah kenapa, hari ini aku ingin ada sesuatu yang tidak selesai. Mobil itu kembali terlintas di kepalaku. Mobil peninggalan ayah. Sejak ayah meninggal, mobil itu bukan sekadar benda. Ia menjadi ruang sunyi tempat kenangan berkumpul. Setir yang dulu sering kugenggam saat ayah mengajariku menyetir. Jok belakang yang berderit setiap kali kami pulang malam dari rumah nenek. Bau khas, campuran kulit tua dan rokok ringan, yang selalu membuat dadaku menghangat dan sesak bersamaan. Ayah pernah bilang, mobil itu tidak untuk dijual. Bukan karena nilainya, tapi karena janji. Janji bahwa selama aku belum siap melepaskannya, mobil itu tetap milik kami, milikku. Aku menyimpannya di garasi rumah lama. Sesekali aku nyalakan mesinnya. Lebih sering hanya duduk di dalam, memejamkan mata, mendengarkan hujan jatuh di atap seng. Di sana, ayah terasa dekat, aman. Itulah sebabnya aku tahu betul setiap goresan kecil di bodinya. Setiap lecet halus di sisi kanan bumper depan. Setiap bunyi kecil saat pintu kiri ditutup terlalu keras. Dan itulah sebabnya kakiku mendadak terasa lemas ketika aku melihatnya siang tadi. Awalnya tidak ada rencana. Aku hanya ikut suami ke kawasan showroom karena ia bilang ingin melihat mobil baru temannya. Aku menunggu di luar, memeriksa ponsel, menikmati udara siang yang terik. Sampai pantulan kaca besar itu menarik perhatianku. Ada warna yang terlalu familiar. Aku melangkah masuk tanpa berpikir panjang. Udara dingin menyambut, kontras dengan panas di luar. Derap sepatuku terdengar jelas di lantai keramik mengilap. Mataku langsung tertarik pada satu sudut ruangan. Mobil itu berdiri di sana, disinari lampu putih dari atas, tampak lebih bersih, lebih mengilap, dan asing. Aku mendekat perlahan. Tanganku terangkat, hampir menyentuh kapnya, lalu berhenti di udara. Ada stiker kecil di kaca belakang. Stiker yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku menelan ludah. Bagus kan? Suara suamiku terdengar di belakangku. Aku menoleh. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Mobil siapa ini? Tanyaku. Suaraku terdengar datar, padahal jantungku berdetak keras. Unit lama, masih bagus. Ia tersenyum singkat. Pemilik showroom muncul dari balik meja,
tertawa kecil. Ini favorit saya. Jarang ada yang merawat mobil setua ini sebaik ini. Aku menatapnya, lalu kembali ke mobil. Pandanganku jatuh pada sisi kanan bumper depan. Lecet kecil itu masih ada, persis di tempat yang sama. Seperti tanda lahir yang tak bisa disamarkan. Napas terasa berat. Ada rasa dingin menjalar dari tengkuk ke punggung. Aku mundur 1 langkah. Aku keluar sebentar, kataku. Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang bertanya. Sejak saat itu, perasaan ganjil itu menempel padaku. Seperti serpihan kaca kecil di bawah kulit. Tidak langsung melukai, tapi perih setiap kali bergerak. Di rumah, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara suamiku menjawab pertanyaanku dengan kalimat lebih pendek. Cara ia menghindari kontak mata ketika aku menyebut nama ayah. Cara ponselnya selalu dibalik layarnya ke bawah. "Kamu capek?" tanyaku suatu malam. "Sedikit," jawabnya. "Banyak kerjaan." Aku mengangguk. Tidak memaksa. Tidak ingin terlihat curiga. Tapi rasa waspada itu tumbuh pelan. Seperti bayangan yang memanjang saat matahari turun. Aku membuka album lama, foto-foto ayah. Foto kami di depan mobil itu tertawa dengan tangan saling merangkul. Ada rasa hangat, lalu tiba-tiba dingin, seolah kenangan itu sedang memperingatkanku. Malam berikutnya, aku bermimpi. Aku duduk di kursi pengemudi mobil itu, tapi setirnya tidak bisa digerakkan. Dari kaca spion, aku melihat seseorang duduk di kursi belakang. Wajahnya buram, tangannya menyentuh bahuku. Aku terbangun dengan napas tersengal. Suamiku tertidur di sampingku. Punggungnya menghadap ke arahku. Ada jarak di antara kami yang tidak pernah terasa selebar ini. Pagi hari, aku memberanikan diri. "Mobil ayah masih di garasi, kan?" Tanyaku sambil menuang teh. Ia berhenti sejenak. Sangat singkat, tapi cukup. "Ya," katanya. "Masih." Aku menatap cangkirku. Teh bergetar sedikit. Siang itu, aku mengunjungi rumah lama. Garasi terbuka, kosong. Debu tipis menutupi lantai. Tidak ada bekas ban, tidak ada bau, familiar. Hanya ruang hampa yang dingin. Seolah sesuatu telah dicabut dari sana dengan hati-hati, tanpa suara. Aku berdiri lama, tidak menangis, tidak bergerak. Ada bagian dalam diriku yang pelan-pelan runtuh. Di perjalanan pulang, aku memutar ulang percakapan, ekspresi, jeda. Potongan-potongan kecil yang kini membentuk pola. Hubungan suamiku dengan pemilik showroom. Keakraban yang terlalu cair. Cara mereka saling memahami tanpa banyak kata. Malam itu, aku menunggu. Ketika suamiku tertidur, aku membuka laci meja kerjanya. Dokumen lama. Surat-surat, tidak ada yang mencolok. Sampai aku menemukan map coklat tipis, tersembunyi di balik buku. Ada salinan surat kuasa, nama ayah, tanggal lama, tanda tangan yang kukenal, dan satu tanda tangan lain di bawahnya. Tanganku gemetar. Aku duduk di lantai, bersandar pada lemari. Sunyi di rumah terasa menekan. Semua terasa terlalu rapi, terlalu tenang. Seperti permukaan air sebelum sesuatu muncul dari bawah. Aku akhirnya mengerti. Mobil itu tidak pernah dijual. Dan sejak menyadari itu, aku tahu ini baru permulaan. Pintu kamar mandi tertutup pelan, tapi suara kuncinya terdengar terlalu keras di telingaku. Aku berdiri di lorong, diam, mendengarkan air mulai mengalir. Ada jeda kecil sebelum itu. Jeda yang tak pernah ada sebelumnya. Seperti keputusan yang diambil dengan sengaja. Sejak hari aku menemukan garasi kosong, rumah ini berubah. Bukan bentuknya, bukan perabotnya. Udara. Cara cahaya jatuh di dinding. Cara langkah kaki terdengar lebih jelas di malam hari. Semua terasa lebih sempit, seolah ruang-ruang di antara kami menyusut tanpa izin. Aku tidak langsung bertanya. Naluriku mengatakan jangan. Ada sesuatu dalam cara suamiku menatapku belakangan ini. Bukan curiga, tapi waspada. Seperti seseorang yang menjaga cerita agar tidak bocor. Kami masih makan bersama, masih duduk berhadapan,
Tapi percakapan kami dipenuhi jeda. Pertanyaan sederhana berakhir cepat, tanpa kelanjutan. "Hari ini kemana?" tanyaku suatu sore. "Kantor," jawabnya. Singkat. "Pulang telat?" "Mungkin." Sendoku menyentuh piring, berdenting kecil. Ia tidak menoleh. Aku mulai memperhatikan waktu. Jam berapa ia berangkat? Jam berapa ia pulang? Durasi mandi. Panggilan yang diterima, lalu ditolak. Ponsel yang selalu dalam mode senyap. Malam hari menjadi bagian tersulit. Ketika lampu dimatikan, dan hanya suara kipas angin yang berputar pelan, pikiranku bergerak liar. Aku memejamkan mata, tapi bayangan mobil itu muncul lagi. Mengilap. Diam. Berdiri di bawah lampu showroom, seperti pameran rahasia. Suamiku membalikkan badan. Punggungnya kembali menghadapku. Jarak di ranjang terasa seperti parit. Aku teringat ayah. Nama itu jarang kami sebut. Sejak beliau meninggal, seolah ada kesepakatan diam-diam untuk tidak mengusiknya. Tapi kini, namanya muncul dalam kepalaku dengan konteks yang berbeda. Bukan kenangan hangat, tapi tanda tanya. Aku membuka laci dokumen di ruang kerja. Map-map lama tertata rapi. Pajak. Sertifikat. Surat kematian ayah. Aku membacanya lagi. Padahal sudah hafal. Tanganku berhenti di satu map tipis yang tidak kukenal. Isinya salinan dokumen kendaraan. Nomor rangka, nomor mesin. Semuanya cocok. Tapi nama pemilik, ada coretan kecil di sampingnya. Seperti pernah diubah, lalu dikembalikan. Aku menutup map itu perlahan. Jantungku berdegup cepat, tapi kepalaku dingin. Ada ketidaksesuaian, bukan kebetulan. Keesokan harinya, aku bertemu suami di dapur. Ia sedang mengikat dasinya. "Kamu ke showroom lagi?" tanyaku, pura-pura santai. Ia berhenti sebentar, sangat singkat. "Mungkin ada urusan." "Dengan siapa?" "Teman." Aku mengangguk, tidak bertanya lagi. Tapi dalam dadaku, sesuatu mengeras. Aku mulai merasa diawasi. Bukan karena ada orang mengikuti, tapi karena setiap gerakanku terasa tercatat. Ketika aku keluar rumah, ketika aku membuka laptop, ketika aku menatap terlalu lama ke layar ponsel. Aku bertemu tetangga lama ayah di pasar. Kami berbasa-basi. Nama ayah disebut. "Dulu ayahmu rajin ke bengkel itu," katanya. "Yang dekat showroom besar." Aku tersenyum kaku. "Iya." Mobilnya memang istimewa. Aku pulang dengan tangan gemetar. Nama ayah. Bengkel, showroom. Semua terhubung dalam pola yang tidak ingin kulihat, tapi terus muncul. Malam itu, aku memberanikan diri membuka laptop suami. Kata sandinya mudah. Terlalu mudah. Tanggal lahir ayah. Aku membeku. Ada folder tersembunyi. Isinya surel lama. Percakapan singkat. Formal. Tentang unit lama. Dan status kepemilikan, tidak ada kata mobil, tidak ada nama ayah. Tapi aku tahu, rasa bersalah menyergapku. Aku melanggar privasinya, aku berkhianat. Tapi rasa takut lebih besar, takut bahwa aku sudah terlambat. Aku menutup laptop, menghapus jejak, duduk di ruang tamu, menatap dinding kosong, jam berdetak pelan. Setiap detik terdengar seperti peringatan. Ketika suamiku pulang, ia menatapku lebih lama dari biasanya. "Kamu kenapa?" tanyanya. "Capek," jawabku. Ia mengangguk, tidak mendekat. Kepercayaan kami kini seperti alat, digunakan untuk menutup, bukan membuka. Setiap senyum terasa seperti strategi. Setiap diam terasa seperti jebakan. Aku tidur dengan ponsel di tangan. Layar menyala sebentar. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti mencari, tidak aman. Aku menatap kalimat itu lama, lalu mematikan layar. Ancaman itu akhirnya muncul ke permukaan. Telepon bergetar di atas meja. Sekali, lalu berhenti. Aku menatapnya tanpa bergerak, seolah suara itu bisa meledak jika aku terlalu cepat meraih. Sejak pesan peringatan itu datang, tidur bukan lagi tempat beristirahat. Malam menjadi ruang tunggu yang panjang, di mana pikiranku terus menyusun kemungkinan terburuk.
Aku bangun lebih pagi dari biasanya, sebelum cahaya masuk sempurna ke sela gorden. Rumah masih sunyi, terlalu sunyi, seperti menyimpan rahasia yang enggan dibagi. Aku membuat kopi tanpa menyalakan radio. Tidak ingin suara lain selain detak jam dinding dan napasku sendiri. Di meja dapur, map coklat itu kembali kubuka. Dokumen ayah, salinan-salinan lama yang selama ini kupandang sebagai arsip kenangan, kini terasa seperti bukti di ruang interogasi. Aku mulai dari awal. Tanggal, nama, alamat. Setiap detail kubaca perlahan, mencari sesuatu yang dulu tak pernah kucari. Ada jeda dalam hidup ayah yang tidak pernah ia ceritakan. Tahun-tahun di mana ia sering pulang larut. Tahun-tahun di mana uang datang tanpa penjelasan panjang. Aku dulu tidak bertanya. Anak tidak selalu ingin tahu. Anak hanya ingin percaya. Di laci paling bawah lemari besi, aku menemukan buku catatan kecil. Sampulnya pudar. Tulisan ayah di halaman pertama membuat dadaku mengencang. Rapi, tegas. Seperti dirinya. Isinya bukan curhat, bukan pengakuan. Hanya angka, tanggal, dan singkatan-singkatan yang tidak kupahami. Tapi di beberapa halaman, ada nama bengkel, ada nomor kendaraan, ada jumlah uang yang terlalu besar untuk sekadar servis. Aku menutup buku itu pelan, tangan kiriku gemetar. Ada rasa dingin menjalar dari perut ke dada. Seperti baru menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Ayah dalam ingatanku adalah sosok yang pulang tepat waktu, yang selalu menyuruhku mengunci pintu, yang tidak pernah bicara tentang jalan pintas. Ia mengajarkanku berhati-hati, jujur, sederhana. Sekarang, citra itu mulai retak. Tidak pecah seketika, tapi terkelupas perlahan. Mobil itu bukan sekadar kendaraan. Ia saksi. Ia bukti bahwa ada sisi hidup ayah yang sengaja disembunyikan dariku. Aku keluar rumah siang itu dengan langkah ragu, menuju bengkel lama yang disebut tetangga. Bangunannya kecil, catnya mengelupas, tapi papan namanya masih sama. Aku berdiri di seberang jalan, mengamati. Ada rasa takut yang tidak rasional, seolah tempat itu mengenal namaku. Seorang pria tua keluar, menyeka tangan dengan lap. Aku mendekat. "Permisi," kataku. "Saya cari seseorang yang dulu sering kesini. Namanya." Ia menatapku lebih lama dari yang perlu. "Anaknya ya?" Aku terdiam. Itu cukup sebagai jawaban. "Sudah lama," katanya. "Dulu sering bawa mobil itu." "Mobil yang mana?" Ia menghela napas. "Yang sekarang ada di showroom." Kata-kata itu jatuh berat. "Ayah saya urus apa di sini?" tanyaku. Ia menimbang jawabannya. "Tidak semua yang datang ke bengkel cuma servis." Aku tidak memaksa, tapi kalimat itu menempel di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Di rumah, suamiku belum pulang. Aku duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami. Senyumnya tampak asing, seperti topeng yang mulai retak di pinggir. Ia pulang menjelang maghrib. Wajahnya lelah, tapi matanya tajam. "Kamu kemana?" tanyanya. "Keluar," jawabku. "Kemana?" Aku mengangkat bahu. "Cari udara." Ia mengangguk, tapi tidak puas. Aku bisa merasakannya. Nama ayah kembali muncul malam itu, tanpa sengaja. Atau mungkin sengaja. "Kamu masih simpan barang-barang ayah?" tanyanya sambil menyalakan televisi. "Kenapa?" tanyaku balik. "Tidak apa-apa." Aku menatap layar. Gambar bergerak, tapi tidak bermakna. "Ayahmu dulu," ia berhenti. "Punya banyak kenalan." Aku menoleh. "Kamu tahu dari mana?" Ia tersenyum tipis. Cerita orang. Kalimat itu terdengar ringan, tapi aku tahu ada beban di baliknya. Tekanan mulai terasa nyata. Aku merasa setiap langkahku diawasi, setiap pencarianku tercium. Ponselku sering kehilangan sinyal, lampu teras mati tanpa sebab. Ada bayangan bergerak di luar pagar yang menghilang saat ku tatap. Aku merasa sendirian, bahkan ketika suamiku duduk di ruangan yang sama. Rumah ini tidak lagi melindungi. Ia hanya menampung. Suatu malam,
Aku membuka kembali buku catatan ayah. Di halaman terakhir, ada satu kalimat yang tidak seperti lainnya. Ditulis lebih besar, ditekan kuat. Jangan percaya siapapun jika mobil itu berpindah tangan. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Nafasku pendek. Ada kemarahan yang tertahan, bukan hanya pada ayah, tapi pada diriku sendiri. Mengapa ia tidak pernah bicara? Mengapa ia meninggalkan beban ini padaku? Rasa kehilangan kini berubah bentuk. Bukan lagi duka, tapi pengkhianatan lintas generasi. Ayah meninggalkan rahasia. Suamiku menyimpannya. Dan aku terjebak di tengah. Malam itu, aku berdiri di jendela kamar. Lampu jalan berkedip. Di seberang, sebuah mobil terparkir lebih lama dari biasanya. Mesinnya mati. Lampunya padam, tapi ada siluet di dalam. Aku menutup gorden perlahan. Jantungku berdebar keras. Saat itu aku tahu, aku tidak hanya mencari kebenaran. Aku sedang diawasi. Dan mulai sekarang, bertahan hidup menjadi satu-satunya pilihan. Aku terbangun sebelum alarm berbunyi, oleh suara pelan di luar jendela. Bukan langkah, bukan kendaraan. Hanya bunyi gesekan singkat, seperti seseorang menyentuh pagar, lalu menarik tangannya kembali. Aku tidak bergerak. Bahkan bernapas pun terasa terlalu berisik. Sejak malam aku sadar diawasi, tubuhku bereaksi lebih cepat daripada pikiranku. Setiap suara punya arti, setiap perubahan cahaya memicu kesiapan. Ketakutan tidak lagi membuatku panik. Ia mengeras, berubah menjadi fokus dingin yang membuatku bertahan. Aku bangun perlahan, menutup gorden sedikit saja. Jalan di depan rumah kosong. Mobil itu tidak ada lagi. Tapi justru ketidakhadirannya yang membuat dadaku sesak. Mereka tidak pergi. Mereka hanya menunggu. Di kamar mandi, aku mencuci muka lebih lama dari biasanya. Menatap pantulan diri sendiri. Wajahku tampak sama, tapi mataku berbeda. Lebih gelap, lebih waspada. Aku berjanji dalam hati. Mulai hari ini, tidak ada gerakan tanpa tujuan. Aku menyusun rencana kecil. Tidak tertulis, tidak lengkap, tapi cukup untuk membuatku tetap hidup. Langkah pertama, berpura-pura normal. Di meja makan, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng sederhana, telur mata sapi. Suamiku keluar kamar, rambutnya masih basah. "Kamu bangun pagi," katanya. "Tidak bisa tidur," jawabku. Ia mengangguk. Duduk, kami makan dalam diam. Permainan peran dimulai sejak sendok pertama menyentuh piring. Aku memainkan peran istri lelah. Ia memainkan peran suami sibuk. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang benar. "Kamu kelihatan pucat," katanya. "Kurang tidur." Ia menatapku sebentar lebih lama. Aku menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan. Dalam permainan ini, yang berkedip lebih dulu kalah. Setelah ia pergi, aku mulai bergerak. Aku memindahkan dokumen ayah ke tempat yang lebih aman. Bukan lemari, bukan laci. Aku menyelipkannya ke dalam tas lama yang jarang kugunakan, lalu menyimpannya di bagasi mobilku sendiri. Ironis, tapi aku butuh itu dekat denganku. Setiap aktivitas terasa berisiko, membuang sampah, membuka pagar, menjawab pesan. Aku memilih kata-kata dengan hati-hati, seolah setiap huruf bisa menjadi bukti melawan diriku. Aku kembali membuka buku catatan ayah. Kali ini dengan cara berbeda. Bukan mencari angka, tapi pola. Tanggal-tanggal tertentu berulang. Nama bengkel yang sama. Dan satu singkatan yang muncul berkali-kali. RS. Aku mengingat masa kecil. Ayah sering menyebut seseorang dengan inisial itu. Teman lama. Orang yang tahu banyak. Dulu terdengar biasa. Sekarang terasa seperti petunjuk yang sengaja ditinggalkan. Mobil itu tetap menjadi pusat segalanya. Ia bukan hanya barang, tapi ancaman fisik dan hukum. Selama ia ada di showroom itu, selama statusnya tidak jelas, aku terikat. Mereka bisa menekanku kapan saja. Dengan hukum, dengan rasa bersalah, dengan nama ayah.
Sore hari, aku menyetir tanpa tujuan jelas, memastikan tidak ada yang mengikuti. 2 kali aku memutar balik, sekali berhenti mendadak. Tidak ada mobil yang mencurigakan, atau mungkin mereka sudah lebih pintar. Aku parkir di tempat sepi, membuka ponsel, mencari nama-nama lama di kontak ayah yang masih tersimpan di kartu SIM cadangan. Banyak nomor sudah tidak aktif. Beberapa tidak menjawab. Sampai satu nama muncul, RS. Aku menatap layar lama sebelum menekan panggil. Nada sambung terdengar. 1, 2, 3. Halo, suara pria tua terdengar. Serak tapi tenang. Aku menelan ludah. Pak, ini saya, anaknya. Ada jeda, hening panjang. Kamu akhirnya menghubungi, katanya. Kalimat itu membuat tengkuku dingin. Kita perlu bertemu, lanjutnya. Tapi tidak di tempat biasa. Kapan? Tanyaku. Segera. Jangan bilang siapapun. Panggilan terputus. Aku duduk lama di dalam mobil. Napasku tidak teratur. Ada rasa takut, tapi juga sesuatu yang lain. Harapan tipis. Arah. Di rumah, suamiku belum pulang. Aku memeriksa jendela, pintu, lampu, semuanya terkunci. Aku menyiapkan tas kecil, dokumen, ponsel cadangan, uang tunai. Tidak berlebihan, tidak mencolok. Ketika suamiku akhirnya masuk, aku sudah siap dengan cerita. Aku mau ke rumah teman besok, kataku. Teman siapa? Tanyanya. Lama, kita jarang ketemu. Ia mengangguk. Terlalu mudah. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menunggu. Setiap suara dari luar membuatku tegang. Sekitar pukul 2 pagi, ponselku bergetar. Pesan singkat. Alamat, waktu, pagi. Aku menghapus pesan itu setelah menghafalnya. Pagi datang dengan cahaya pucat. Aku berangkat, lebih dulu meninggalkan rumah sebelum suamiku bangun. Jalanan masih lengang. Aku memeriksa kaca spion berkali-kali. Tempat itu sebuah warung kopi tua di pinggir kota. Sepi, bau kopi pahit bercampur asap rokok. Pria itu sudah menunggu. Rambutnya memutih, tapi matanya tajam. Kamu mirip ayahmu, katanya. Aku duduk, tanganku berkeringat. Kamu dalam bahaya, katanya pelan. Mobil itu bukan sekadar mobil. Ayah saya terlibat apa? Tanyaku. Ia menatap cangkirnya. Hal yang tidak bisa dibatalkan. Setiap kata darinya terasa seperti beban baru. Tapi juga jawaban. Dia menyimpan sesuatu di mobil itu. Lanjutnya. Sesuatu yang banyak orang ingin. Aku terdiam. Ingatan ayah kembali berputar. Cara ia selalu mengunci mobil. Cara ia marah jika aku menyentuh bagasi tanpa izin. Suamiku tahu, tanyaku. Pria itu menghela napas. Aku tidak yakin, tapi dia dekat dengan orang yang salah. Aku merasa waktu menipis. Setiap menit berlalu seperti pasir di tangan. Kamu harus hati-hati, katanya. Kesalahan kecil bisa fatal. Aku berdiri. Kepalaku penuh, tapi langkahku mantap. Saat aku keluar dari warung, seseorang berdiri di seberang jalan. Pria parubaya. Wajahnya samar, tapi aku mengenalnya dari foto lama ayah. Seseorang dari masa lalu ayah. Ia menatapku tanpa senyum. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku tahu, aku tidak sendirian lagi. Pintu warung kopi itu menutup di belakangku dengan bunyi pelan, tapi langkah kakiku terasa terlalu keras di trotoar. Aku tidak langsung menoleh. Aku tahu pria itu masih di sana. Aku tahu matanya mengikuti punggungku. Dan aku tahu, sejak detik itu, jumlah orang yang mengetahui posisiku bertambah 1. Entah sebagai pelindung atau ancaman baru. Di mobil, aku duduk beberapa menit tanpa menyalakan mesin. Tanganku disetir, napasku pendek. Harapan yang muncul barusan terasa rapuh, seperti kaca tipis yang bisa pecah hanya karena satu pertanyaan salah. Pria tua itu, RS, memberiku potongan kebenaran. Tapi potongan tidak pernah utuh, dan potongan bisa disusun ulang oleh siapa saja. Aku menyetir pulang dengan rute memutar. Jalan kecil. Gang sempit. Aku ingin tahu apakah aku diikuti. Tidak ada mobil yang tampak mencurigakan. Tapi ketenangan itu justru membuatku lebih waspada. Mereka yang berpengalaman tidak selalu terlihat. Di rumah,
Aku kembali menjadi diriku yang lama. Sepatu ditaruh rapi, tas digantung, wajah netral. Suamiku duduk di ruang tengah, menatap layar ponsel. "Kamu jadi ke rumah teman?" tanyanya. "Jadi," jawabku, "besok sore." Ia mengangguk, tidak bertanya lagi. Aku mencatat itu. Setiap respons kini adalah data. Malam turun pelan, lampu-lampu rumah tetangga menyala satu persatu. Aku duduk di kamar, membuka kembali catatan ayah. Kali ini, aku tidak membacanya sebagai anak yang kehilangan. Aku membacanya sebagai seseorang yang sedang menyusun strategi. Ayah selalu berhati-hati. Ia tidak pernah meninggalkan satu jalur. Selalu ada rencana cadangan. Dulu, aku menganggapnya berlebihan. Sekarang aku paham. Ia hidup di dunia di mana kesalahan kecil menuntut harga besar. Aku mulai menghubungkan titik-titik. RS, pria parubaya di seberang warung, pemilik showroom, suamiku, mobil itu. Semua terhubung, tapi tidak sejajar. Setiap orang berdiri di sisi yang berbeda, menginginkan hal yang mungkin sama, mungkin bertentangan. Keesokan harinya, aku bertemu lagi dengan RS. Tempat berbeda. Waktu berbeda. Ia memilih taman kota yang ramai. Di bangku dekat penjual balon. Keramaian sebagai tameng. "Kamu tidak boleh percaya aku sepenuhnya," katanya tanpa basa-basi. Aku hampir tersenyum. Kejujuran seperti itu jarang. "Kenapa membantu saya?" tanyaku. Ia menatap anak kecil yang berlari mengejar balon. "Karena ayahmu pernah menyelamatkanku. Sekali. Hanya itu. Dan karena sekarang, kalau kamu jatuh, banyak orang ikut tenggelam." Kalimat itu berat. Aku merasakannya di dada. Ia memberiku informasi tentang mobil, tentang sesuatu yang disembunyikan di dalamnya, tentang orang-orang yang menganggapnya milik mereka, meski secara hukum tidak pernah tercatat. Informasi krusial dan berbahaya. Jika salah satu dari kami berkhianat, konsekuensinya bukan hanya kehilangan barang. "Apa yang kamu mau?" tanyaku. Ia tersenyum tipis. "Kebenaran keluar. Dengan caramu." Aku tidak sepenuhnya percaya. Tapi aku mendengarkan. Karena saat ini, mendengarkan adalah satu-satunya cara bertahan. Rencana mulai terbentuk. Pelan, berlapis, tidak ada yang tahu keseluruhan. Bahkan aku sendiri hanya memegang sebagian. Aku belajar mengatakan setengah kebenaran. Belajar diam di saat yang tepat. Belajar tersenyum ketika takut. Dengan suamiku, aku memainkan peran lebih dalam. Aku berbagi kekhawatiran kecil, pura-pura bingung, pura-pura lemah. "Aku takut soal mobil ayah," kataku suatu malam. "Takut ada masalah hukum." Ia menatapku, menimbang. "Kamu tidak perlu ikut campur," katanya akhirnya, "biar aku urus." Kalimat itu terdengar seperti perlindungan, tapi aku tahu, itu juga bisa berarti pengendalian. Kenangan ayah kini menjadi panduan. Kalimat-kalimat kecil yang dulu terdengar biasa kini terasa seperti pesan tersembunyi. Tentang tidak tergesa, tentang melihat siapa yang terlalu ingin membantu, tentang orang yang terlalu tenang di situasi genting. Tekanan moral semakin berat, aku berbohong. Aku memanipulasi. Hal-hal yang dulu kutolak kini kulakukan demi bertahan. Setiap malam, aku bertanya pada diri sendiri, sampai di mana batasnya? Suatu sore, RS mengirim pesan singkat. "Hati-hati, ada yang bertanya tentangmu." Aku tidak membalas. Aku sudah menduga. Rencana apapun yang bergerak akan meninggalkan jejak. Pertanyaannya hanya, siapa yang menemukannya lebih dulu? Aku memeriksa tas, dokumen, ponsel, semua aman. Tapi rasa aman itu palsu. Aku merasakannya saat suamiku tiba-tiba berkata, "Kamu belakangan sering keluar." "Cari udara," jawabku. Ia tersenyum. "Hati-hati saja." Nada suaranya datar. Terlalu datar. Malam itu, aku menerima pesan lain. Bukan dari RS, dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, tapi jelas menunjukkan mereka tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Aku menatap layar lama. Jantungku berdetak pelan, teratur. Rencana ini bocor. Seseorang berbicara. Seseorang mengkhianati.
Atau seseorang memang tidak pernah berada di pihakku. Aku mematikan ponsel, duduk dalam gelap. Konfrontasi kini tidak bisa dihindari. Ponsel itu bergetar di atas meja, lama, seolah tahu aku sedang menunggu. Aku tidak langsung meraihnya. Aku menghitung napas. 1, 2, 3. Sejak rencana bocor, aku berhenti berharap pada kebetulan. Segalanya kini terasa terarah. Terlalu rapi untuk disebut kecelakaan. Aku berdiri di dapur, lampu sengaja tidak kunyalakan. Hanya cahaya dari luar jendela yang memotong ruangan jadi garis-garis pucat. Di ruang seperti ini, aku bisa berpikir lebih jernih. Pesan itu dari RS. Singkat, tegas. Mereka bergerak. Hati-hati pada suamimu. Aku mematikan layar. Tidak ada kejutan. Hanya konfirmasi. Sesuatu di dalam diriku mengeras. Seperti logam yang didinginkan mendadak. Marah ada di sana, tapi terkurung rapi. Yang memegang kendali sekarang bukan emosi, melainkan determinasi. Suamiku pulang lebih awal sore itu. Langkahnya terdengar dari carport. Aku mengatur wajah, mengatur bahu. Permainan peran memasuki babak baru. "Kamu di rumah?" tanyanya. "Di dapur." Ia masuk, menaruh tas, mendekat. Aku bisa mencium bau keringat dan parfum yang terlalu tajam. Bau orang yang lama berada di ruang tertutup. "Kita perlu bicara," katanya. Aku mengangguk. "Soal apa?" "Soal mobil ayahmu." Kalimat itu akhirnya keluar. Tanpa basa-basi, tanpa putaran. Kami duduk berhadapan. Meja makan di antara kami terasa seperti batas wilayah. Ia menatapku dengan wajah yang selama ini ku kenal. Tenang, rasional, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ketidaksabaran. Atau mungkin kelegaan karena akhirnya topeng bisa sedikit dilonggarkan. "Ini rumit," katanya. "Kamu tidak perlu tahu semuanya." "Aku anaknya," jawabku pelan. "Itu cukup." Ia menarik napas panjang. "Justru itu masalahnya." Kata-kata itu menampar lebih keras daripada teriakan. Aku merasakan darah naik ke kepala. Tapi aku tidak bergerak. Diamku membuatnya bicara lebih banyak. Ia mulai menjelaskan tentang jaringan orang-orang lama, tentang transaksi yang tidak pernah tercatat, tentang mobil itu sebagai bagian dari kesepakatan yang tertunda. Ia tidak menyebut kata ilegal, tidak menyebut kejahatan, tapi setiap celah di ceritanya mengarah ke sana. "Kamu memanfaatkan namaku," kataku. "Kami melindungimu." Sanggahnya cepat. "Kalau bukan karena aku, kamu sudah..." "Sudah apa?" Ia berhenti. Terlambat. Topeng mulai jatuh bukan dengan suara keras, tapi dengan retakan kecil yang terus melebar. Manipulasi emosional yang selama ini halus kini terlihat jelas. Cara ia membuatku merasa berutang. Cara ia membingkai tindakannya sebagai pengorbanan. Aku berdiri. "Berapa lama kamu berbohong?" Ia ikut berdiri. "Aku tidak berbohong. Aku memilih apa yang perlu kamu tahu." Aku hampir tertawa. Hampir. Bukti-bukti kini berbaris rapi di kepalaku. Dokumen, percakapan, RS, pria-pria dari masa lalu ayah. Pemilik showroom yang terlalu tenang. Semua terhubung dalam jaringan pengkhianatan yang lebih besar dari sekadar rumah tangga kami. "Ayahmu bukan orang suci," katanya. Suaranya kini lebih dingin. Dia masuk terlalu dalam. "Ayahku melindungiku," balasku. "Kamu melindungi dirimu." Henning turun. Berat. Ia menatapku lama, seolah menilai ulang sesuatu. "Kamu tidak mengerti risikonya," katanya akhirnya. "Aku mengerti satu hal," kataku. "Kamu tidak pernah berniat mengatakan yang sebenarnya." Malam itu aku tidak tidur. Aku menyusun ulang rencana. Lebih tajam. Lebih berbahaya. Mobil itu kini bukan hanya pusat konflik. Ia menjadi alat jebakan. Jika semua orang menginginkannya, maka di sanalah mereka akan berkumpul. Aku menghubungi RS. Singkat, terkode. "Aku siap," tulisku. Balasannya cepat. Sekali bergerak, tidak ada jalan pulang. Aku tahu. Keesokan harinya, aku pura-pura menyerah. Aku mengatakan pada suamiku bahwa aku ingin menyelesaikan semuanya. Bahwa aku lelah. Bahwa aku percaya padanya.
Kita kembalikan mobil itu, kataku. Dengan caramu. Ia menatapku, curiga, lalu lega. Itu keputusan yang tepat. Aku tersenyum. Senyum yang kupelajari dari ayah. Senyum orang yang tahu sesuatu, tapi tidak menunjukkannya. Kami pergi ke showroom bersama. Tempat itu kini terasa berbeda. Lampu lebih terang, udara lebih dingin. Aku bisa merasakan ketegangan di balik keramahan palsu pemiliknya. Mobil itu berdiri di tempat yang sama. Mengilap, diam, seolah menunggu. Dokumennya siap, kata pria itu. Tinggal tanda tangan. Aku mendekat. Tanganku menyentuh kap mobil, dingin. Aku membayangkan apa yang tersembunyi di dalamnya. Bukan hanya benda, tapi kebenaran yang bisa menjatuhkan banyak orang. Sebentar, kataku. Aku ingin melihatnya lagi. Suamiku mengangguk. Terlalu percaya diri. Aku membuka pintu. Duduk di kursi pengemudi, aroma lama menyeruak. Dadaku mengencang. Ayah terasa dekat, seperti berdiri di sampingku. Di bawah jok, di balik panel yang pernah ayah larang aku sentuh, ada ruang kecil. Aku tahu itu sekarang. Aku tahu, karena ingatan-ingatan kecil yang dulu kuabaikan kini menyatu. Aku tidak membuka apapun. Tidak di sini, tidak sekarang. Jebakan bekerja justru karena semua orang mengira aku akan melakukannya. Ketegangan meningkat. Aku bisa merasakannya di cara mereka bergerak. Di cara suamiku mengawasi setiap gerakanku. Di cara pemilik showroom sesekali melirik pintu. Cepat sedikit, kata suamiku. Aku menoleh. Kamu gugup? Ia tersenyum kaku. Hanya ingin selesai. Aku turun dari mobil. Aku butuh udara. Aku melangkah keluar. Ponselku bergetar. Satu pesan dari RS. Sekarang. Aku berbalik. Suamiku mengikuti. Ada apa? Tanyanya. Aku membuka pintu kantor showroom. Di dalam, dua pria berdiri. Salah satunya, wajah yang kulihat di foto lama ayah. Semua hadir, seperti panggung yang akhirnya lengkap. Kamu membawa mereka? Bisik suamiku. Nadanya berubah. Aku menatapnya. Kamu yang mengumpulkan mereka selama ini. Kebenaran kini hampir utuh, terlalu utuh. Dan itu membuatku takut. Suasana berubah cepat. Tidak ada teriakan, tidak ada kekerasan. Tapi udara menegang seperti kabel ditarik maksimal. Seseorang melangkah mendekat. Terlalu dekat. Ini sudah terlalu jauh, katanya. Aku mundur satu langkah. Punggungku menyentuh dinding. Aku sadar betul, keselamatanku kini benar-benar terancam. Tidak simbolis, tidak psikologis, nyata. Aku menatap suamiku untuk terakhir kalinya hari itu. Wajahnya tidak lagi menyembunyikan apapun. Pertarungan terakhir sudah di depan mata. Udara di ruangan itu terasa lebih sempit dari sebelumnya. Tidak ada yang bergerak, tapi semua bersiap. Aku berdiri dengan punggung menempel ke dinding. Merasakan dinginnya merambat ke tulang. Wajah-wajah di depanku tidak lagi disamarkan oleh senyum atau basa-basi. Topeng telah jatuh sepenuhnya. Tidak ada lagi permainan peran. Yang tersisa hanya kepentingan, ketakutan, dan kebenaran yang terlalu lama disembunyikan. Suamiku berdiri sedikit ke samping. Posisinya tidak lagi sejajar denganku. Itu detail kecil, tapi cukup untuk menjelaskan segalanya. Pilihan telah dibuat, dan aku bukan bagian dari pilihan itu. Kita bisa selesaikan ini baik-baik, katanya. Suaranya terkendali. Terlalu terkendali. Aku menghela napas pelan. Baik-baik menurut siapa? Tidak ada jawaban langsung. Salah satu pria lain melangkah maju. Usianya mendekati ayahku jika masih hidup. Matanya tajam, tapi lelah. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama membawa rahasia. Ayahmu membuat kesepakatan, katanya. Dan kamu mewarisinya. Aku menggeleng perlahan. Aku mewarisi kebenaran, bukan kesalahan. Ia tersenyum tipis. Tidak ada perbedaan di dunia ini. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada ancaman. Karena disanalah inti semuanya. Masa lalu dan kini bertabrakan tepat di titik di mana aku berdiri.
Aku melangkah maju 1 langkah. Tidak untuk menyerang, tapi untuk mengakhiri ketegangan yang menggantung. Ketakutan masih ada, tapi keberanian mulai mengambil alih. Bukan keberanian yang berisik, melainkan yang tenang dan dingin. "Kalian ingin apa?" tanyaku. "Yang ada di mobil itu," jawabnya tanpa ragu. Aku menoleh ke arah mobil. Ia masih di sana, diam, seolah tidak peduli pada kekacauan yang ditimbulkannya. Ayah pernah bilang, benda mati bisa lebih jujur daripada manusia. Sekarang aku mengerti. Ada banyak cara untuk mendapatkannya, kata suamiku. Kamu tidak harus terlibat. Aku menatapnya. Aku sudah terlibat sejak kamu mulai berbohong. Wajahnya mengeras. Ada kilasan sesuatu di matanya, penyesalan mungkin, atau hanya ketakutan kehilangan kendali. Aku tahu saat itu juga tidak ada jalan kembali. Apapun yang kulakukan selanjutnya akan mengubah segalanya. Identitasku sebagai istri, sebagai anak, sebagai seseorang yang percaya pada keteraturan hidup, semuanya akan runtuh. Aku mengeluarkan ponsel dari saku, tidak tergesa, tidak dramatis. "Apa yang kamu lakukan?" Suamiku bertanya, nadanya naik 1/2 oktav. "Aku memilih," jawabku. Aku memutar layar, memperlihatkan rekaman suara, percakapan lama, nama-nama, angka-angka, kesepakatan yang tidak pernah dicatat secara resmi, tapi cukup jelas untuk dipahami siapapun yang mendengar. Wajah-wajah di ruangan itu berubah, sedikit tapi cukup. "Kamu tidak akan berani," kata salah satu dari mereka. Aku menatapnya. Ayahku berani meninggalkan ini padaku. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. Sunyi jatuh. Berat. Seperti palu yang belum dijatuhkan. Suamiku mendekat 1 langkah. "Kalau kamu lakukan ini, kamu hancurkan semuanya." "Aku tahu," kataku. "Termasuk kita. Itulah harga kebenaran. Tidak pernah murah. Tidak pernah bersih." Aku menekan tombol kirim. Rekaman itu berpindah tangan, keluar dari kendaliku, ke orang yang tepat, ke tempat yang tidak bisa mereka jangkau dengan uang atau ancaman cepat. Reaksi datang seketika. Bukan ledakan, bukan kekerasan, tapi kepanikan yang terkontrol. Ponsel diangkat. Bisikan cepat, wajah memucat. "Kamu bodoh," desis seseorang. "Mungkin," jawabku. "Tapi aku hidup." Pengkhianatan mulai dibayar. Tidak dengan darah, tapi dengan runtuhnya aliansi. Tatapan saling curiga. Jarak yang tercipta di antara mereka yang tadi berdiri di sisi yang sama. Aku mundur perlahan, menjaga jarak, tubuhku gemetar, tapi langkahku stabil. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 5 menit ke depan. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi diam. Suamiku menatapku lama. Tidak ada amarah sekarang, hanya kekosongan. "Kamu berubah," katanya pelan. "Aku dipaksa," jawabku. Sirene terdengar dari kejauhan. Pelan, tapi mendekat. Tidak ada yang mengaku memanggil. Tidak ada yang terlihat lega. Keadilan jarang datang membawa rasa puas. Pria tua itu duduk, seolah beban akhirnya terlalu berat. "Ayahmu tahu ini akan berakhir seperti ini," katanya lirih. Aku menutup mata sejenak. Ada luka di sana, tapi juga kejelasan. Ayah bukan pahlawan, bukan juga penjahat tunggal. Ia manusia yang membuat pilihan sulit, lalu meninggalkan konsekuensinya padaku. Dan kini, aku memilih untuk tidak melanjutkan lingkaran itu. Pintu showroom terbuka. Cahaya luar masuk, memotong ruangan yang pengap. Suara langkah kaki semakin jelas. Prosedural. Dingin. Aku berdiri di tempatku, tangan di sisi tubuh, tidak melawan, tidak lari. Ketika petugas masuk dan mulai bertanya, dunia terasa seperti bergerak lambat. Kata-kata mengalir di sekitarku, tapi aku hanya mendengar detak jantungku sendiri. Suamiku dibawa ke samping, tidak diborgol. Belum, tapi jarak itu kini permanen. Aku tidak mencoba mendekat. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan dengan sentuhan. Mobil itu akhirnya ditutup. Garis polisi melingkarinya. Simbol sederhana bahwa sesuatu telah berakhir, dan sesuatu yang lain baru saja dimulai. Aku melangkah keluar ke udara malam. Dingin menyentuh wajahku. Aku menghirupnya dalam-dalam.
Untuk pertama kalinya, aku merasa kosong tanpa takut. Di belakangku, suara-suara terus bergerak. Pertanyaan, perintah, catatan. Di depanku, jalan terbuka. Tidak jelas kemana, tapi nyata. Aku tahu, setelah ini akan ada pemeriksaan, pengadilan, berita. Tatapan orang-orang yang mengenalku sebagai seseorang yang berbeda. Dampak hukum dan emosional baru saja mulai berjalan. Aku berdiri di bawah lampu jalan, sendirian. Setelah badai, yang tersisa hanyalah luka dan keheningan yang harus kuhadapi sendiri. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada sirene. Tidak ada pesan masuk yang membuat jantung melonjak. Aku membuka mata. Dan untuk beberapa detik tidak tahu di mana aku berada. Lalu kesadaran perlahan kembali, seperti cahaya yang masuk melalui celah tirai. Kamar ini bukan rumah lama, bukan juga tempat aman yang pernah ku kenal. Tapi ia tenang. Dan untuk sekarang, itu cukup. Hidup setelah semuanya runtuh tidak dimulai dengan keputusan besar. Ia dimulai dengan hal-hal kecil. Menyeduh kopi tanpa terburu-buru. Membuka jendela, dan membiarkan udara pagi menyentuh wajah. Mengatur napas tanpa rasa bersalah. Aku pindah beberapa minggu setelah malam itu. Tidak jauh, tidak juga terlalu dekat dengan masa lalu. Rumah kecil, satu lantai, dengan halaman sempit yang bisa kutanami apa saja. Tidak ada yang tahu alamat ini, selain 1-2 orang yang benar-benar perlu tahu. Aku belajar bahwa kepercayaan tidak lagi otomatis. Ia harus dipilih. Hari-hari awal terasa kosong. Seperti berdiri di ruangan setelah pesta usai. Piring kotor, sisa suara di dinding. Tapi tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Aku menjalani proses hukum tanpa banyak bicara. Datang ketika dipanggil. Menjawab seperlunya. Mendengarkan lebih banyak daripada menjelaskan. Suamiku, mantan suamiku, tidak pernah mencoba menghubungiku lagi. Aku tidak tahu apakah itu karena penyesalan atau strategi. Aku tidak lagi berusaha menebaknya. Beberapa pertanyaan memang tidak perlu dijawab untuk bisa ditinggalkan. Tentang ayah, aku memikirkannya hampir setiap hari. Tapi bukan lagi dengan rasa marah yang menusuk. Lebih seperti duka yang sudah menemukan tempatnya sendiri. Aku mulai menerima bahwa ia bukan sosok utuh yang bersih, juga bukan monster yang pantas dibenci sepenuhnya. Ia manusia, dengan pilihan-pilihan sulit, dengan ketakutan yang mungkin tak pernah ia ucapkan. Suatu sore, aku membuka kembali buku catatan kecilnya. Kali ini tanpa gemetar. Aku membacanya seperti membaca surat lama, bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memahami konteks. Ada satu halaman yang dulu terlewat. Di sudutnya, tulisan kecil hampir terhapus. Jika aku gagal, semoga kamu lebih berani. Aku menutup buku itu lama. Air mata datang, tapi tidak menghancurkan. Mereka jatuh seperti hujan ringan, membersihkan debu yang lama menempel. Trauma tidak hilang begitu saja. Ia muncul dalam bentuk-bentuk kecil, ketika mendengar langkah di belakang, ketika ponsel bergetar di malam hari, ketika melihat mobil yang warnanya mirip dengan yang lama. Tapi kini aku tidak lari. Aku berhenti, menyadari, lalu melanjutkan. Aku bertemu RS sekali lagi, di tempat netral. Ia terlihat lebih tua dari terakhir kali kami bicara. Atau mungkin aku yang melihatnya dengan mata berbeda. Ini akan lama, katanya. Prosesnya. Aku tahu, jawabku. Kamu menyesal? Aku berpikir sejenak. Tidak, tapi aku juga tidak merasa menang. Ia mengangguk. Itu tanda kamu masih utuh. Kami berpisah tanpa janji bertemu lagi. Tidak semua sekutu perlu menjadi teman. Beberapa hanya hadir untuk satu bagian hidup, lalu selesai. Kepercayaan kini memiliki bentuk baru bagiku. Ia tidak lagi buta, tapi juga tidak sepenuhnya tertutup. Aku belajar memberi ruang, bukan menyerahkan kendali. Aku belajar bahwa mencintai tidak berarti mengabaikan tanda bahaya. Dan menjaga diri bukanlah egoisme. Ada hari-hari ketika keadilan terasa pahit. Ketika berita muncul,
menyebut namaku dalam konteks yang tidak pernah kupilih. Ketika orang-orang berbisik, mencoba menebak peranku. Aku membiarkan mereka. Aku tidak lagi merasa perlu menjelaskan versi diriku kepada semua orang. Keadilan memang tidak datang membawa ketenangan langsung. Ia datang membawa kekacauan yang harus dirapikan satu persatu. Tapi aku menerimanya. Karena alternatifnya adalah kebohongan yang terus hidup. Aku mulai bekerja lagi. Hal kecil, tidak ambisius, tapi nyata. Rutinitas membantuku menjejakkan kaki di hari ini, bukan kemarin. Aku mengenal tetangga tanpa banyak cerita. Aku tersenyum tanpa strategi. Suatu pagi, aku menanam bibit di halaman. Tanah masih basah. Tanganku kotor. Ada rasa puas yang sederhana di sana. Sesuatu yang tumbuh pelan, tanpa rahasia. Aku tahu, masa depan tidak akan sepenuhnya aman. Tidak ada jaminan. Tapi kini, aku melangkah dengan kehati-hatian yang sehat. Bukan ketakutan yang melumpuhkan. Luka-luka itu masih ada. Mereka tidak menghilang. Tapi mereka berubah fungsi. Luka kini menjadi pengingat, bukan belenggu. Malam itu, aku duduk di teras, menatap langit yang bersih. Tidak ada suara mencurigakan. Tidak ada bayangan di seberang jalan, hanya angin dan bau tanah. Aku menghela napas panjang, tidak berat, tidak lega berlebihan, hanya cukup. Setelah semua runtuh, aku tidak kembali menjadi orang yang sama, dan aku tidak perlu. Yang tersisa adalah diriku yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih jujur pada batas-batasnya sendiri. Aku berdiri, mematikan lampu teras, dan masuk ke dalam rumah. Pintu tertutup pelan, dan untuk pertama kalinya sejak lama, keheningan tidak terasa mengancam.